Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Falaku yang boys dewek, bertemu lagi dengan channel Astro Santri Kediri. Senyampang masih dalam bulan Syawal 1442, tak lupa Al-Fakir Al-Qadiri mengucapkan minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas segala kekhilafan selama 1 tahun di dunia maya ini. Baiklah sahabatku yang boys dewek, langsung saja pada kesempatan kali ini, berhubung insya Allah secara prediksi hisab nanti pada pertengahan bulan Syawal ini, tepatnya tanggal 26 Mei 2021, akan terjadi peristiwa astronomi yaitu gerhana bulan total. Oleh karena itu, pada kali ini Al-Fakir akan paparkan perhitungan hisab gerhana bulan pada tanggal 26 nanti dengan menggunakan metode Kusuf Al-Qamar Bitahqiq versi 2021 yang disusun oleh Ibnul Yaum Al-Qadiri pada hari Rabu Pon 12 Mei 2021 atau 30 Ramadan 1442 pukul 23.47 menit. Setelah aplikasi yang dibuka di-load, maka akan menampilkan tampilan seperti yang ada pada layar ini, yaitu pada judul atas ini selamat datang. Kemudian ada menu tentang astronomi. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul keterangan adalah ini. Kemudian di sini juga ada khusus pada tanggal 21 Mei 2021, ini ada 21 Mei 2022. Ketika kita klik, maka akan menampilkan seperti ini hasil publikasi gerhana dari NASA. Begitu juga pada tanggal berikutnya sesuai ini 23, maka akan menampilkan tanggal 23. Nah, untuk menghitung daerah manual, maka gunakan menu yang bawah ini. Ini yang pertama adalah tanggal gerhana. Pilihan tanggal gerhananya adalah mulai 26 ini sampai ke bawah, bisa dipilih. Misalkan kita ingin menghitung gerhana 26, pilih 26. Kemudian lokasinya secara default akan menampilkan lokasi untuk Kediri, yaitu tempat domisilinya Al-Fakir. Ini markasnya berada di paling atas biar lebih mudah. Nah, nanti kalau yang lain bisa dipilih sendiri. Ini ada banyak markas, juga masjid. Misalkan kota Jakarta, maka kita ketik kota administrasi Jakarta Pusat. Nah, kemudian ini bisa langsung dihitung atau menggunakan menu manual. Kalau langsung dihitung, maka ini nanti data koordinatnya adalah sesuai dengan list ini. Tunggu beberapa saat. Nah, ini akan muncul data koordinatnya administrasi Jakarta Pusat. Latitudenya adalah min 6, 10, 22, 106, bujurnya 49. Tinggal ini. Ini kalau kita menggunakan menu otomatis. Kalau ingin manual, ini bisa manual. Nah, ketika otomatis ini tidak ada. Ketika kita manual, angka ini akan muncul. Nah, ini bisa kita ganti. Hapus dulu. Nah, maka sini akan muncul
seperti ini. Misalnya ini diganti 11. Ini diganti 50. Kita hapus dulu. Maka data sini adalah sesuai input ini 10. Kemudian hitung. Kita pilih otomatis saja. Hapus dulu. Hitung. Nah, ini. Jadi secara otomatis koordinat Jakarta Pusatnya adalah ini. Kemudian di bawahnya adalah kesimpulan. Terjadi gerhana bulan pada hari Rabu Pahing tanggal 26 Mei waktu UD. TD-nya adalah jam 11. Kalau menggunakan WIB maka TD-nya adalah 18. Ini dari 11 tambah 7. Kemudian pada tanggal 26 ini terbit bulan di Jakarta adalah jam 17.43.36, terbenamnya adalah jam 6:27.47. Sementara untuk matahari akan terbit pada pukul 5.55 dan terbenamnya adalah 17.44. Data terbit dan tenggelam matahari ini adalah untuk mengetahui apakah kontak gerhananya nanti ini terletak atau terjadi setelah terbit matahari atau terbenam matahari. Juga bisa menghitung apakah bulannya pada waktu kontak ini sudah terbit atau belum. Semisal ini awal penumbranya adalah jam WIB-nya 15.47. Nah, padahal terbitnya bulan ini adalah 17.40. Tidak. Berarti kontak awal gerhana ini bulan belum terbit di Jakarta. Dan seterusnya. Juga kita bisa mengkonversi ke tenggelam mataharinya apakah terjadi malam hari atau siang hari. Terbitnya adalah 17.44. Kita lihat kontaknya awal umbranya adalah 16.44. Berarti kan ini belum tenggelam, artinya masih siang. Dan bulan pun belum terbit, maka nih altitudenya adalah min 16. Jadi fungsi terbitnya bulan dan terbitnya matahari adalah untuk mengetahui apakah gerhananya terjadi di siang hari atau malam hari, sehingga bisa diamati atau tidak, atau apakah bulannya telah terbit atau belum, ini bisa dilihat atau sudah tenggelam. Karena dalam kajian fikih, di antara daripada syaratnya sholat gerhana itu adalah tetapnya gerhana ketika tenggelam atau terbit. Habisnya waktu gerhana itu ketika injila, awalul injila dan seterusnya itu. Nah, ini bisa ini. Kemudian bawahnya adalah kontak gerhana. Waktu gerhana di sini mencakup tentang awal penumbra, awal umbra. Kalau awal umbra ini berarti tidak bisa diamati oleh mata telanjang, sehingga dalam konteks fikihnya ketika hanya terjadi gerhana penumbra ini tidak disunahkan untuk sholat gerhana. Namun jika gerhananya gerhana hakiki atau gerhana umbra, baik total atau sebagian, ini disunahkan. Awal umbranya di sini ada jamnya, jam universal time (UT) dan jam WIB. Jam WIB-nya ini 15.47.39. Kemudian sampingnya adalah AZ. Ini azimut bulan ketika awal penumbra adalah 115,7. Kemudian ALTT, ini tinggi bulan toposentris atau tinggi bulan hakiki mar'i minus 25. Karena tadi ini terbit bulannya jam 17.43, sementara awal penumbranya adalah 15, berarti ini masih di bawah ufuk, dalam arti bulan belum terbit. Kemudian kontak bawahnya adalah awal umbra. Awal umbra itu adalah fase, kita lihat di simulasinya ini. Nah, awal umbra itu artinya ketika bulan mulai masuk ke umbra bumi. Ini penumbra P1 masih berada di zil shibhi atau bayangan semu bumi, sehingga belum bisa diamati. Lah baru setelah masuk ini kontak U1 atau awal umbra, yaitu jam 16.44.57
dengan azimut 112,5 dan tinggi bulannya adalah minus 13,1 derajat. Ini masih minus karena bulan belum terbit. Terbitnya jam 17.43. Kemudian kontak selanjutnya adalah awal total. Awal totalnya jam 11.25. Kalau dikonversi ke WIB jam 18:11.25 dengan azimut 110,2 dan tinggi mar'inya adalah 6 derajat 2. Nah, karena ini sudah setelah terbit. Bulan sudah terbit. Terbitnya jam 17.43, awal totalnya adalah 18.11. Juga maghribnya sudah terjadi. Begitu juga bawahnya adalah puncak gerhana atau gridnya adalah jam 11 18.40,3 UT. Kalau di WIB kan adalah 18 jam 18 lebih 18 menit 40,3 dengan azimut 110,1 dan 7,8. Sampai akhir total 18.25.55, azimutnya sekian-sekian. Begitu juga dengan akhir umbranya adalah 19.52.22, 110,7 untuk azimutnya dan plus 28,9 untuk ALT-nya. Dan kontak terakhir adalah fase akhir umrah, yaitu saat bulan meninggalkan umbra bumi. Jadi mulai keluar dari umbra bumi, ini umpatnya adalah di jam 20.49.41. Nah, kemudian durasi gerhana. Lama gerhana untuk penumbranya adalah 5 jam 2,2 menit 22. Ini kalau perhitungan manualnya dari akhir umrah dikurangi awal umrah. Durasi umrahnya adalah 3 jam 7.25. Akhir umrah dikurangi awal umrah. Dan totalnya adalah 14 menit 30 detik. Tipe gerhananya adalah total dengan magnitude penumbranya 1,95. Ini kalau dibuat persen berarti dikalikan 100, berarti 195%. Kalau umbranya 1,00. Ini ketika dijadikan persen ya tinggal dikalikan 100, berarti 100,09%. Nah, ini kontak gerhananya. Kemudian bawahnya yang poin B adalah ini tadi kontak gerhanya. Untuk akurasinya ini bisa dibandingkan dengan software yang lain. Semisal ini yang metode Asolam Al-Falaki. Al-Falakinya ini hasilnya sekian. Kontaknya sama dengan tadi azimutnya. Nah, kalau kita lihat di mana ini? Eclipse. Ini aplikasi Android untuk Jakarta Pusat. Nah, kontaknya mulai terbitnya 17.440 tadi. Hampir sama kan? Ini terbitnya jam 17.44 dibulatkan sama. Ini ketika kita melihat terbitnya. Kemudian untuk altitude azimutnya bisa dibandingkan dengan yang di ini. Dimulai misalkan total 110 6,1 ini sama dengan tadi. 110 mulai totalnya 6,2. Untuk kontaknya ya sama dengan yang di NASA, publikasi NASA dengan ini sama ini hasilnya. Nah, ini lihat yang di OT-nya. Awal penumbranya 84739, ini 84739 sama. Awal umbranya juga sama. Dia juga total dan seterusnya. Sampai durasinya sama semua karena algoritma yang digunakan sama dengan ini. Ini menggunakan VSOP. Yang di aplikasi ini juga ada penjelasan di sini. Epimrisnya menggunakan VSOP. Sehingga data ini, data bulannya bisa dikatakan bersama dengan itu tadi. Yang di NASA ini untuk kontak data bulannya
RA-nya adalah 16, 14, 37,8. Ini sama dengan ini. Kemudian GHA-nya di NASA tidak ada. Deklinasi bulannya adalah minus 20, 44, 15,1. Ini 14,9. Jadi beda program. Maklum beda algoritma mungkin. Beda bahasa pemrograman yang bisa menyebabkan selisih sedikit. Begitu juga kalau data mataharinya kayaknya sama persis. Kita lihat data mataharinya ketika puncak gerhananya. RA-nya 4, 14, 3,6 sama. GA-nya gak ada sini. Distansinya jarak matahari dengan bumi ini gak ada. Kemudian deklinasinya plus 21, 12, 25,4 sama persis. SD-nya adalah 0, 15, 34,7. Untuk HP-nya tidak saya tampilkan karena terlalu kecil. Nah, ini untuk kontak puncak gerhana dengan tinggi hakikinya 8 derajat 47,29. Kalau di derajatkan di sini adalah 8,8. Nah, sementara tinggi mar'inya adalah 74651 atau 7,8. 7,8. Ini kalau yang di versi ini, aplikasi ini kita lihat 7,8. Berarti ini menggunakan tinggi mar'i, bukan menggunakan tinggi hakiki. Menggunakan tinggi mar'i, maka yang di aplikasi ini ALT-nya saya sampaikan yang tinggi mar'inya. Tinggi mar'i di sini rumusnya adalah seperti dalam akurat tem. Toposentrisnya adalah tinggi geosentris dikurangi paralak. Kemudian yang C ini adalah kontak awal penumbra pukul 15.47. Ini nanti data bulannya sekian, bisa dilihat data mataharinya sekian dengan tinggi hakiki, tinggi mar'i dan azimut. Begitu juga seterusnya kontak apa ini? Akhir penumbra. Kemudian awal umbra. Semuanya ada sampai akhir total. Ini adalah aplikasi napa niku? Khusuf Qamar Bitahqiq versi ini. Lah untuk manualnya saya tulis di buku dengan judul ini, dengan judul Formula Gerhana dengan akurasi tinggi. Ini adalah algoritmanya dari aplikasi tadi. Kemudian saya susun dalam konsep awamil agar bisa dikerjakan dengan kalkulator. Nah, seperti kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan awamil khusuf. Misalkan tanggal ini kontak, contohnya secara manual perhitungannya. Ini saya contohkan untuk Jakarta Pusat dalam kasus gerhana kali ini. Ini ada penjelasannya, gerhana total di halaman 30. Dengan awamil ini kita dapatkan data seperti ini. Kemudian proses keduanya yang akan kita hitung, karena itu total maka semuanya dihitung. Nah untuk manualnya kontak awal penumbra adalah TO dikurangi T1 ditambah TZ min 7 sehingga menghasilkan 1537 sama dengan yang ini tadi hasilnya 154739. Kemudian awal umbranya rumusnya ini. Terus poin B adalah menghitung data bulan saja. Kalau yang di sini ini hanya saya tampilkan data bulannya saja karena terkait pengamatan, tidak mengamati matahari, maka saya tidak tampilkan untuk perhitungan manualnya, hanya perhitungan data bulannya saja. Kalau yang di aplikasi ini ya mataharinya ada, data matahari dan data bulannya ada. Baiklah sahabat-sahabatku, demikian sekilas pemaparan
terkait gerhana bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa mengamati keagungan Allah, keagungan tanda-tanda Allah, karena kita tahu bahwa fenomena gerhana baik matahari atau bulan ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Sebagaimana sabda Nabi, Inna samsa wal qamara la yang kasyifani limauti ahadim. Ayat ini ayat seterusnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.